ketika pandemik semakin memuncak pada waktu itu, gitu kan ya, itu kan sampai kita betul-betul dibatasi, masjid ditutup, gitu ya, termasuk di kompleks saya. Di situ padahal kita ada Idul Adha, ada Idul Fitri, waktu itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha, terus ada Hari Kemerdekaan gitu ya, yang membuat hubungan sosial kita itu jadi kurang seru gitu ya. Tapi ada solusinya. Solusinya apa? Di online kan. Gitu ya. Walaupun nggak seru, tapi lumayan lah gitu ya. Interaksi sosial kita bikin pengajian online gitu ya. Kita bikin pertemuan-pertemuan online seperti kayak gini gitu. Ya, dulu kan kita juga nggak ada ya IP mungkin bisa ya, bahkan di dalam kota Bandung sendiri IP-nya online gitu ya. Kalau keluar kota sih mungkin iya. Saya lihat dampaknya kepada kehidupan sosial kita itu sangat luar biasa gitu ya. Kantor, gila kantor sekarang gitu kan, WFH, di atas pakai kemeja, di bawah pakai sarung gitu kan, ya nggak tahu mandi juga atau enggak ya. Jadi kepada kehidupan sosial pun sangat berpengaruh. Nah, apakah itu akan dijadikan ancaman atau peluang? Saya ingin ya mendorong diri saya dan kita semua untuk melihat dan menyikapi sesuatu itu dilihat dari sisi kebaikan dan opportunity-nya, peluangnya. Ya, kalau kita lihat ancamannya, oke, kita pahami itu jadi ancaman. Tetapi ketika itu ancaman, peluangnya apa? Gitu ya. Tadi saya contohin I.O. ya. Sekarang kan saya lagi mempelajari I.O. online nih. Dulu I.O. kan offline. Tapi sekarang begitu masuk ke I.O. online, wah luar biasa itu. Saya kemarin sempat ngalamin di sini ya. Kalau tanggal kalau 2 minggu sekali kan kita ngadain Zoom gitu ya. Saya kemarin dilihatin sama seorang teman tentang bagaimana memanage I.O. secara online gitu ya, event secara online. Wah luar biasa, bikin panggung secara digital gitu ya. Wah keren. Dan itu kan bentuk kompetensi baru gitu ya. Saya lihat rumah zakat mah udah hebat, udah luar biasa gitu ya. Jadi sejak sebelum pandemik, di grup kita kan sudah cerita tentang digitalisasi. Dan rumah zakat kelihatannya di antara lembaga zakat yang lain termasuk early adopter gitu ya, lembaga zakat yang sangat mengadopsi digital. Bahkan saya lihat di roadmap-nya ada transformasi digitalnya gitu ya. Sebelum terjadi pandemik. Makanya saya lihat ketika terjadi pandemik, rumah zakat termasuk salah satu lembaga yang bisa bertumbuh ya pada saat terjadinya pandemik. Jadi ketika penghimpunan itu tidak bisa dilakukan secara direct, secara ketemu langsung dengan donaturnya atau secara donaturnya datang ke counter kita, ke kantor kita, tetapi bisa difasilitasi dengan channel baru, dengan bertransaksi secara online. Akhirnya makanya dengan itu rumah zakat masih bisa bertumbuh ketika pandemi. Karena saya dengar dari Mas Nur, lembaga zakat yang lain mengalami penurunan ya ketika terjadinya pandemi. Karena tadi betul-betul tidak bisa melakukan transaksi digital kecuali hanya transfer. Dan transfer juga kan orang malas. Kenapa? Nggak keluar rumah. Orang malas masuk ke ATM. Ya, kecuali pakai internet banking atau mobile banking mungkin ya. Tapi kalau ke ATM kan harus keluar rumah, harus berinteraksi, harus mijit-mijit tombol. Itu kan yang dihindari dulu, sampai disemprot-semprot terus gitu kan. Mau mijit tombol aja kita semprot-semprot dulu. Ya. Tapi dengan begitu, alhamdulillah akhirnya bisa beradaptasi. Jadi dalam penghimpunan ini bisa ya harus gitu. Dan ini akan terus bergulir ke depan. Ya. Gadget itu akan menjadi sesuatu yang sangat inherent dalam kehidupan ya, sudah terbukti ya. Saya kalau ketinggalan dompet dengan ketinggalan HP, yang membuat balik lagi ya ketinggalan HP, bukan ketinggalan dompet. Dompet makin baik tinggalin gitu, tapi HP mah jangan gitu. Nah itu ya. Jadi dalam penghimpunan ya
Alhamdulillah sih, kalau rumah zakat ya sharing happiness juga kelihatannya oke ya, YMN kelihatannya juga oke. Pertumbuhan penghimpunan melalui channel digital. Yang pertama kan kita mempelajari masa depan, meneropong masa depan. Kita baca buku, ya, kita baca jurnal kalau perlu gitu ya. Kalau kita kuliah lagi, kita baca-baca di media sosial. Sebenarnya arah ke depan itu seperti apa? Teknologi itu seperti apa? Gitu ya. IR itu akan berdampak seperti apa dalam 5 tahun. Internet of Things itu akan berdampak seperti apa ke depan, gitu ya. Nah, itu tadi meneropong masa depan. Habis itu kita mau mencoba memposisikan, kira-kira di masa depan kita akan memposisikan seperti apa? Di bidang apa kita ingin semakin ahli, gitu kan ya? Ya. Di bidang apa kita akan semakin menguasai, ya. Di bidang apa kita ingin memberikan kontribusi, gitu. Habis itu kita mempersiapkan diri. Oh, kalau saya pengen menguasai ini, saya harus mempelajari ini. Kalau saya ingin menguasai ini, saya harus memulai kursus ini. Kalau saya ingin menguasai ini, saya harus sudah mulai belajar ini. Kalau saya memulai ini, saya harus mulai bergabung dengan komunitas ini. Gitu. Ya. Dengan begitu kita kan mempersiapkan diri. Harapannya, ketika itu betul-betul membesar, ketika itu betul-betul terjadi, ketika itu betul-betul menimpa kepada kita, kitanya sudah prepare, mendapatkan momentum itu, dan kita bisa menjadi pemenang. Jangan terkaget-kaget. Ya. Contoh ya, saya kemarin ngobrol dengan orang perbankan. Saya bilang, Bu, perbankan segera siap-siap loh, Bu. Kenapa? Cabang sudah dikurangi habis-habisan. Ya kan? Pembukaan cabang. ATM sudah dikurangi habis-habisan. Udah semakin banyak ATM yang ditutup. Gitu ya. Bergeserlah ke digital. Ya, fintech. Pembiayaan aja sekarang udah full bisa diaplikasikan. Nggak perlu ketemu dengan perbankannya. Mungkin sekarang iya skalanya pinjaman kecil ya. Saya nggak ngomong pinjol yang yang ilegal, yang legal aja gitu kan. Udah bisa dilakukan secara aplikasi. Memang sekarang jumlahnya masih kecil, tapi kalau sistemnya semakin kuat, ya, assessment-nya semakin kuat pada customer, mungkin besok-besok semakin besar dan semakin besar. Jadi nanti mungkin sekarang kita minjem 5 juta gampang, nanti mungkin pinjam 5 miliar juga gampang, mungkin nanti ke depan 50 miliar juga cukup pakai aplikasi, gitu. Nah, ketika itu terjadi, ketika SDM-nya dikurangi, bergeser kepada digital, SDM yang dibutuhkan adalah SDM dengan kompetensi baru. Kita siap nggak di situ? Contoh lagi kemarin penutupan Giant. Ya, Giant kan ditutup banyak tuh. Itu orang-orangnya kemana? Gitu ya. Nah, ketika orang-orang itu sekarang di layoff, mau memasuki lapangan kerja atau membuat usaha baru, punya nggak kompetensi barunya? Banyak yang membuka usaha di rumah. Bagaimana memasarkannya? Apakah pasang iklan baris lagi di koran PR? Kan enggak, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua kita harus betul-betul menyiapkan diri, gitu ya, dalam perubahan ini. Gitu. Itulah kenapa perencanaan hidup kita di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh digital disruption dan pandemik ini. If I can see it, then I can do